kembali bersama kami di Forum Christian. Jadi Pak Syahrul Yassin Limpo, kalau jadi petani iya punya, kalau kayak Kang Aziz kan karena dia sekolah dan bidang ilmunya yang dipelajari memang soal pertanian mungkin sudah satu langkah lebih maju dibanding mereka yang nggak punya pengetahuan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah secara konkret kepada mereka yang satu mungkin berminat kepada pertanian tapi tidak punya pengetahuan mengenai pertanian, mungkin bisa lihat di internet ya Kang Aziz ya. Tapi poin-poin penting adalah mengenai supply chain-nya. Kalau saya jadi petani, saya punya komoditas, pemerintah bantu nggak ya buat jualan? Enggak, bukan itu yang penting, Pris. Apa? Yang paling penting adalah bahwa kita bangsa keempat terbesar dunia dengan 273 juta orang yang pasti mau makan. Okay. Sementara petani-petani yang ada sekarang, Pak Anji sudah sampaikan, 71% adalah petani kolonial. Okay. Artinya udah tua-tua kan, di atas 40 sampai 50 Harus tahun. ada regenerasi. Mau atau tidak, besok bangsa ini hanya bisa terus kalau pertanian bisa tetap terjaga. Kita terpaksa harus memaksa anak-anak milenial kita untuk bertani. Memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kemudian anak-anak ini mau kemana kalau tanpa makan? Itu. Yang kedua, pertanian itu tidak seperti dulu. Pertanian bukan orang miskin itu. Pertanian itu bukan buruh, sebuah profesi. Ini yang kita perkenalkan. Perubahan paradigma. Ya, paradigma harus dibangun atau mindset mereka bahwa bertani itu miskin, bertani itu becek, bertani itu kotor. Itu yang dirubah. Jadi agenda intelektualnya, mindsetnya dulu kita rubah, kita masukkan dia pada bagaimana menata tata kelola. Buatlah contoh-contoh seperti Bang Aziz dan Kang Dadang itu kurang keren apa dia? Rapi sekali gitu ya. Dan karena dia punya uang. Maafkan saya kalau saya katakan, seorang petani yang punya satu lahan 1 hektar dengan efektif, maaf gajinya TPR kalah loh. Tadi Kang Aziz sebelum kami on air I am serious to say that. Ya, 1 hektar itu pertanian yang paling jelek sepanjang tidak manajemen atau manajemennya tepat, tata kelolanya tepat. Paling kecil dia punya bersih-bersih itu 1,14 juta. Itu di dalamnya udah bertanam dengan menggunakan pinjaman segala macam, makan nasi padang dari warung, minum Coca-Cola, kalau dia merokok pakai cerutu bahkan. Itu masih bisa 14 juta. Dan itu bisa 3 kali panen dalam 1 tahun ya Sis ya. Kalau ini berapa kali dalam 1 tahun? Ini berapa kali? Ini kita biasa umurnya 1 bulan sampai 1,5 bulan. Wow. Jadi berarti 12 bulan. Intensitasnya 8. Kamu tahu kalau itu yang paling jelek saja pertanian, kalau memang ditekuni 14 juta per hektar, kali 3 kali atau 2 kali panen lah, berarti 28 dibagi 3 bulan, 100 hari. Gajinya berapa? Kan adalah kurang lebih 7 jutaan. Bersih nih, dia udah makan di dalam, dia udah gaji dirinya dengan berbulan di situ, dan lain-lain atau menggunakan tenaga orang untuk diselesaikan. Itu kalau ukurannya jagung. Baru satu. Iya, kalau sayur lebih mahal lagi. Itu sayuran ya? Betul, sayur. Ini bisa 8 kali dalam 1 tahun. Kalau cabai bisa setiap bulan. Nah, kalau begitu, pertanian itu sesuatu yang memang besar. Apalagi di saat COVID begini. Dan sekarang, kalau petani dulu kan dia nyangkul, dia nunggu lama. Ini kan pakai mesin. Sekarang dia rata-rata kita tinggal bekali Internet of Things. Ya. Dia biasa dengan artificial intelligence sedikit. Dia udah pakai mulsa, dia pakai sungkup, dia pakai greenhouse, greyhouse, semua diatur pakai sprinkle. Dia berada di mall pun bisa nyiram sekarang dengan digital system. Loh. Dan kemudian dia memasarkannya tidak perlu dia bawa dari Makassar ke Jakarta. Dengan aplikasi dia bisa jual ke dunia. Nah, sekarang yang paling hebat tanaman hias tuh. Tanaman hias yang janda bolong itu. Harganya berapa tuh ya? Harganya itu satu tangkenya 20 juta. Jadi kalau 5 tangke 100 juta. Saya kemarin kan ada One Day with Indonesian Coffee dan
fruit dan flowers 10 negara. Ada sekarang yang pisang nggak jadi itu harganya 2 miliar loh di luar. Kan baru dengar kan? Kalau begitu kok matahari kita cukup, angin kita cukup, air cukup, teknologi ada, kurang apa? Sekarang kita latih yuk anak-anak kita. Secara bertahap Aziz harus tampil, Dadang harus tampil di media bahwa bertani itu keren. Bertani itu hebat karena itu bukan lagi kita punya beban yang sekarang ini, kita menjadi bagian-bagian yang mengkontribusi kehidupan bangsa. Pak Anci ini paling kritis di DPR dan selalu marah-marah aja di DPR kerjanya. Tetapi itu juga yang membuat kita maju lebih jauh. 2,5 juta memang dianggap susah kalau zaman dulu. Kan kita latih kalau zaman dulu 40 orang, 100 orang satu kali. Sekarang enggak, pakai digital. Pendekatannya komunitas. Kan begini, kalau petani milenial itu ukuran saya yang secara verbal nih, Cik. Saya bicara yang verbal aja, bahasa rakyat aja. Kalau petani milenial ukurannya dia pegang handphone enggak? Ya. Terus aplikasi di handphone kan terbuka. Kau nggak mungkin petani milenial kalau nggak ada yang kamu punya handphone kan semua. Punya handphone Aku ya, masuk pasti aja ya. di situ. Ini pelatihan ini hari tentang entrepreneur, kamu daftar. Nanti ujian. Kamu besok itu adalah pelatihan tentang tanam sayur. Tanam apa? Dan sekarang itu kita sudah melatih hampir 3 juta dalam 1 tahun ini. Di bawah Kementerian Pertanian ya, Ya Pak ya? pastilah. Bersama stakeholder lain. Terus di dalam sana itu pasti kurang lebih 50% adalah petani milenial karena ukuran saya gampang, handphone. Aku bisa kontak nggak? Dia masuk di aplikasi nggak? Umurnya apa aja saya bisa deteksi tuh. Tapi ini harus dilakukan dengan jujur, tidak ada politik-politiknya, Ci. Artinya anak-anak kita ini harus dipaksakan diri dan negara harus bisa memaksakan ke arah yang tepat. Alhamdulillah saya punya petani milenial yang hebat-hebat. Rata-rata mereka punya pendapatan kalau greenhouse itu 40 juta dalam 1 bulan. Kamu mau lihat? Aku kasih lihat. Banyak sekali contoh Dadang success juga. story-nya ya Pak. Dadang nanti kamu tanya dia, berapa sih pendapatannya per bulan? Nah, Kang Dadan diminta Pak Menteri nih, Kang Dadan buat cerita. Kira-kira. Nah, Kira-kira. supaya Alhamdulillah sih kebetulan kita emang ada kerjasama sama stakeholder. Kalau boleh dibilang omset sih kita alhamdulillah untuk bulan kemarin nyampe sih di angka 400-an lah Bu, kalau boleh dibilang. 400-an, sebentar, 400-an juta, 400-an ribu. Ya itu juta. Oh, 400 juta Mbak. sebulan. Per bulan untuk omset, ya. Iya, Omset. Dadang mungkin kalau pasti. boleh hitung-hitungan ambil 10%-an atau 5% juga ya alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Kang Punten, lahannya seberapa luas bisa 400 jutaan per bulan omsetnya? Sebetulnya sih kalau di Lembang sendiri lahan sih kita emang udah mulai agak sepi. Cuman kita karena ada kelompok juga, jadi kita lebih bermitra sama anggota-anggota kelompok. Kita program tanam mereka dengan sistem harga juga kita udah bisa kontrak alhamdulillah. Jadi lebih meningkatkan pendapatan ekonomi petani gitu, Mbak. Wow. Kang Dadan sudah berapa lama jadi petani? Saya sebetulnya cuma lulusan SMA, saya udah 20 tahun. 20 tahun saya jadi di bidang pertanian. Jadi mungkin ya pahit getihnya pertanian, alhamdulillah sih udah merasain gitu, Mbak. Belajar soal ini benih yang baik, bercocok tanam yang baik, termasuk juga tadi sampai ke pemasaran, ke hilirnya. Itu dari mana, bagaimana? Sebetulnya belajar dari pengalaman juga ya. Jadi mungkin petani sih diharuskan lebih kreatif lagi gitu kan. Apalagi boleh dibilang mungkin udah teruji juga ya pas COVID. Sekarang istilahnya yang paling pilihan yang benar yaitu petani gitu. Saya emang lebih memberi motivasi yaitu kalau pertanian udah pilihan yang benar-benar gitu kan. Soalnya pas COVID, alhamdulillah untuk pertanian tidak terindikasi gitu. Malahan kalau misalkan kebetulan di kita sendiri lebih banyak kerjasama sama pasar-pasar online. Jadi kalau dibilang kita malah jadi nambah omset gitu, Mbak.
Jadi mungkin kalau petani sih harus lebih kreatif juga. Jadi untuk masalah pemilihan bibit atau apa itu bisa karena pengalaman dari udah lama kita udah bisa membedakan mutu yang baik seperti apa kayak gitu. Ada petani milenial saya Di bawah binaan. Bogor, ya di bawah binaan tentu. Ya di Bogor itu namanya Ade, dia pegang kontrak untuk tanaman hias 2022 3,1 triliun. Tahun ini, Tahun 2022, dari tanaman, Tanaman hias. di saat di sektor lain, Bung Ansi kita butuh berapa Enggak. banyak untuk bisa kemudian. Semua sekarang, kemarin itu hasil Odeko Pak Anji, semua flower shop yang ada di Eropa dan Amerika mau ada tanaman tropis dari Triliun ya Indonesia. Pak ya, triliun ya. Iya, 3,1 triliun. Ya, ini tinggal kita penuhi, tentu dia nggak bisa sendiri. Dadang itu nggak sendiri, dia dikooperasi dengan yang lain. Dan itu tentu saja dengan berbagai-bagai pengalaman. Mungkin Asis saja yang tanya 1 bulan kok dapat berapa kira-kira sih supaya teman-teman mau juga dengar nih. Pak Menteri juga yang minta nih. Jadi karena kita kembali lagi karena kita pemula dan di situ juga Aziz baru 3 tahun ya. Betul, 3 tahun jalan ya sekarang. Dan itu kapasitasnya juga masih skala kecil lah gitu. Dan pendapatan itu di kisaran 10 sampai 15. Gitu. Itu baru menuju 3 tahun, 10 Menuju 3 sampai tahun, 15. 15. Iya, karena seperti orang kantoran ya. Karena kita juga kembali lagi karena istilahnya apa ya? Kita diharapkan sebagai pemuda itu kreatif ya. Jadi tidak hanya kita menjual produk sayur segar, tapi kita di situ juga ada starter kit. Misalkan di sini hidroponik. Kita juga jual starter kitnya, misalkan benihnya, bibitnya, nutrisi, dan terakhir adalah instalasi. Dan pandemi tadi betul menjadi peluang banyak orang yang Justru WFH, ya? Justru banyak peluang dan keberkahan tersendiri ya bagi kita sebagai petani, banyak dirumahkan, kemudian mereka bingung cari kerjaan apa dan kembalilah mereka memilih untuk bertani. Di situ kembali lagi keberkahan untuk kita sebagai petani adalah jadi pandemi itu tidak semata-mata dipandang sebelah pihak ya, hanya buruknya saja, sebagai bencana gitu ya. Betul, untuk kita ada keberkahan tersendiri. Oke, petani milenial kalau bahasa kita bisa cari cuan di sektor pertanian. Luar biasa angkanya, fantastis. Mungkin kalau dikonversi ke berbagai profesi lain butuh bekerja berapa lama tuh Bung Ansi. Saya nanti akan minta pendapat Bung Ansi juga soal ini sehingga kemudian petani milenial memilih profesi menjadi petani dan juga pada akhirnya menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Selain tadi Pak Syahrul Yassin Limpo bilang untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita butuh makan setiap hari. Sesaat lagi kami lanjutkan perbincangan terkait hal ini di Forum Christian.